Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara dulu mengenai apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Yang pertama, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah cukup mumpuni, yang mana nih kita sudah ada perizinan dari Bapepti, kemudian dari Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka, itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama itu ada low spread, yang mana nih future ini paling banyak dicari sama rekan-rekan traders sekalian, dikarenakan traders dapat lebih mudah untuk mendapatkan peluang profit di market. Kemudian low commissions, charge komisi yang dibebankan dari platformnya Okta Investama Berjangka ke klien itu sangat-sangat minim. Kemudian free swap. Nah, kalau bicara free swap, ini nih unggulannya Okta Investama Berjangka. Karena sedari awal Okta Traders membuka account hingga seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat yang menggunakan jam umum lokal Bank Nasional. Dan ada lagi nih namanya Okta Vaganza, yang mana pada saat traders itu bertransaksi mendapatkan lot, dari lot itu kemudian di-redeem menjadi poin, dan dari poin-poin tersebut akan langsung dapat ditukarkan hadiah tanpa diundi. Berdasarkan poin langsung betul-betul mendapatkan hadiah mulai dari voucher, emas, hingga mobil listrik. Oke, untuk media sosial Okta Investama Berjangka, kita ada banyak. Yang pertama itu ada website www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, dan juga Twitter. Nah, tetapi ada pengumuman nih dari kita. Kalau untuk Telegram, Okta Investama Berjangka tidak ada sama sekali grup di Telegram, karena suka ada banyak masukan ke kami bahwa ada yang menyalahgunakan grup-grup atau mengatasnamakan Okta Investama Berjangka yang padahal itu bukanlah Okta Investama Berjangka. Kemudian untuk tanpa merupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Pada saat kita review hasil rilis data kantor ekonomi dari tanggal 3 hingga 7 Juni 2024, seperti kita tahu, pada pekan kemarin itu banyak data-data ketenagakerjaan daripada Amerika Serikat yang dimulai dari hari Selasa, yaitu Jobs Job Opening, di mana kita lihat sama-sama terjadi penurunan dari 8,3 menjadi 8,2 million. Kemudian di hari Rabu itu juga ada rilis data ADP yang kita lihat sama-sama, itu juga terjadi penurunan dari level 189 hingga menjadi 150. Kemudian unemployment claims itu juga dirilis meningkat dari 221.000 menjadi 220.000. Nah, terlepas daripada hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, rupanya nih ada kejutan di hari Jumat. Rupanya data ketenagaan dari Amerika Serikat atau non-farm payroll itu betul-betul dirilis menguat dari level 165.000 menjadi 272.000. Disinilah akhirnya memberikan masukan kepada pasar bahwa yang tadinya dari hari Selasa, Rabu, Kamis itu berdampak negatif bagi Greenback, rupanya di sesi akhir pekan atau Jumat
terjadi pembalikan arah yang signifikan dikarenakan data non-farm yang dirilis betul-betul menguat. Dan terlepas daripada data non-farm payroll, kita lihat sama-sama. Ini juga ada unemployment rate, itu juga dirilis sedikit meningkat dari 6,1% menjadi 6,2%, tetapi upah rata-rata hari per jam itu dirilis meningkat untuk Amerika Serikat dari 0,2% menjadi 0,4%. Nah, disinilah yang akhirnya para pelaku pasar semakin bimbang karena yang tadinya tensi pemotongan suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat yang digadang-gadang itu akan betul-betul dimulai di bulan September, dikarenakan data non-farm payroll seperti ini akhirnya membuat tensi untuk pemotongan suku bunga tersebut lagi-lagi menjadi mundur, yang menjadi bulan November dan kemudian menjadi bulan Desember. Nah, di luar daripada paket ketenaga kerjaan daripada Amerika Serikat, juga dirilis ada kabar yang cukup baik dari Kanada dan dari Uni Eropa, karena dua bank sentral tersebut juga ada pengumuman suku bunga yang akhirnya menurunkan suku bunga yang kalau untuk Eropa kita lihat sama-sama dari untuk Kanada dari level 5% menjadi 4,75%, sedangkan untuk Uni Eropa itu terjadi penurunan dari level 4,5% menjadi 4,25%. Nah, disinilah yang sangat-sangat menarik sebenarnya, karena kalau bicara Eropa, Uni Eropa itu sudah berada di tren suku bunga tinggi sejak tahun 2019. Seperti kita tahu bahwa semenjak pandemi, disitulah akhirnya bank-bank sentral utama perlahan tapi pasti mulai mengerek naiknya suku bunga. Dikarenakan apa? Inflasi tiba-tiba menjadi tinggi, dikarenakan begitu dilepas pandemi, disitulah animo belanja daripada masyarakat akhirnya menjadi besar. Oleh karenanya inflasi pun menjadi tinggi dan bank sentral pun akhirnya mengkerek suku bunga ke arah yang tinggi. Nah, disinilah dapat dikatakan akhirnya nih dari suku bunga bank sentral Kanada yang pertama kali dimulainya itu dari suku bunga Swiss yang kemarin terjadi penurunan, kemudian Kanada, dan sekarang ini adalah Uni Eropa. Nah, disinilah tetap yang menjadi acuan adalah suku bunga Fed. Apakah dia akan mengikuti rekannya dari Uni Eropa akan terjawab di pekan ini. Nah, sekarang kita lanjut ke Wall Street. Wall Street ditutup melemah pada akhir pekan setelah rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang menyiratkan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi yang lebih lama. Ya memang dikarenakan animo daripada non-farm payroll yang tiba-tiba melonjak tajam dari 165.000 hingga 272.000, disitulah akhirnya terjadi pemunduran lagi dari tensi-tensi sebagian para pelaku pasar yang dari bulan September hingga ke November, bahkan mungkin sampai dengan bulan Desember. Untuk saham-saham Amerika Serikat yang terhuyung-huyung setelah laporan pekerjaan yang dianggap penting bagi ekspektasi penurunan suku bunga, The Fed menunjukkan pertumbuhan perekrutan yang jauh lebih kuat dari perkiraan. S&P 500 itu menurun 0,11%, Dow Jones itu ditutup melemah 0,22%, sedangkan Nasdaq itu juga menurun ke level 0,23%. Nah, sekarang kita beralih ke minyak. Untuk harga minyak dunia mencatat kerugian mingguan ketiga berturut-turut pada hari Jumat pekan kemarin. Jadi ya memang ada aksi penurunan dari harga minyak yang sudah berlangsung selama 3 minggu berturut-turut. Harga minyak dunia amblas karena kekhawatiran bahwa permintaan mungkin melemah meskipun OPEC berencana untuk meningkatkan produksi. Jadi memang di awal pekan kemarin di hari Minggu itu tuh ada tanggal 2 Juni itu ada rapat daripada OPEC Plus yang mengatakan, yang menghasilkan statement bahwa untuk
produksi sebesar 2,2 juta barrel per hari untuk pengurangan itu nanti akan dihentikan dan akan dimulai lagi di bulan Oktober. Nah, disinilah akan betul-betul berlaku hukum antara supply dan demand. Di mana kalau supply-nya itu banyak, tetapi permintaannya diindikasikan itu berkurang, ya otomatis harga minyak akhirnya terjadi penurunan. Tetapi ya memang kalau bicara mengenai minyak, tidak pernah bosan-bosan kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa bicara minyak itu sebetulnya enak untuk bertransaksinya, dikarenakan range-nya itu hanya sebesar $30 dan sekarang ini running minyak berada di level $75 per barrel yang kita harapkan memang dia harus lebih turun lagi sehingga akan memberikan peluang atau kesempatan bagi kita semua apabila ada traders yang mungkin ingin melakukan swing trader di harga minyak di level 60-an dolar per barrel. Nah, untuk emas, harga emas ini yang juga sangat signifikan penurunannya. Harga emas terjun bebas pada hari Jumat pekan kemarin. Harga emas dunia anjlok setelah laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan meredam ekspektasi penurunan suku bunga tahun ini. Sentimen negatif juga diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa China menunda pembelian emas pada bulan Mei. Sementara China itu sebetulnya telah melakukan pembelian emas sebanyak 18 bulan berturut-turut. Tetapi somehow, entah kenapa, pada saat bulan Mei disitulah China menghentikan pembelian emas. Plus ditambah rilis data non-farm yang betul-betul sangat menguat dari level 165.000 menjadi 272.000. Nah, dua tensi itulah yang diambil oleh para pelaku pasar dan para trader emas sehingga menyebabkan harga emas mengalami kejatuhan dari level 2370-an hingga ke level 2288. Tetapi kalau bicara servis daripada Okta Invest Nama Berjangka, kemarin dari Okta Invest Nama Berjangka itu juga sudah mengeluarkan trading pen signal yang mengindikasikan untuk melakukan sell stop di angka 2370. Dan betul saja, tanpa melupakan disclaimer, disitulah akhirnya dari level 2370 kita menyarankan untuk posisi sell, terjadi penurunan yang sangat signifikan hingga ke level 2288. Nah, kemudian untuk pekan ini juga masih banyak nih rilis data ekonomi yang dapat kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, yang mana dimulai dari hari Selasa itu ada Clement Exchange daripada Inggris. Di sini terjadi kenaikan dari 8,9 ribu menjadi 10.200. Kemudian untuk sesi hari Rabu, nah disinilah akan ada berita yang menarik, yaitu berita inflasi daripada Amerika Serikat. Seperti kita tahu bahwa berita inflasi, berita data ketenagakerjaan itu merupakan dua faktor yang akan menentukan apakah suku bunga Amerika Serikat itu akan dipotong, tetapi kapan dipotongnya, apakah secepatnya mengikuti Swiss, Kanada maupun Uni Eropa atau tidak. Nah, data inflasi itu akan dirilis di hari Rabu, tanggal 12 Juni, akan dirilis dari level 0,3% menjadi 0,1% untuk yang month to month, sementara year on year itu akan tetap berada di level 3,4%. Dan setelah data hari Rabu yang inflasi, nah disinilah Kamis ini harinya itu akan ada data pengumuman suku bunga daripada Fed. Kita lihat sama-sama nanti apakah betul-betul terjadi penurunan dari level 5,5% menjadi 5,25% ataukah tetap. Namun seandainya terjadi penurunan, disitulah dapat dikatakan bisa jadi greenback akan terjadi pelemahan yang kuat yang akan menyebabkan harga emas akan kembali ke level
2350. Sementara kalau greenback itu dirilis tetap, itu untuk penguatan greenback juga akan menjadi tetap ada di pasar. Nah, untuk terlepas daripada suku bunga Amerika Serikat, untuk di sesi Amerikanya itu juga seperti biasa akan ada unemployment claims daripada Amerika Serikat yang dirilis menurun. Tetapi untuk berita hari Jumat itu juga akan ada berita suku bunga daripada BOJ atau Jepang. Nah, kalau untuk BOJ, untuk Jepang, ini juga lagi seru nih. Karena apa? Biar bagaimanapun kita sama tahu gap antara suku bunga Bank Sentral Jepang dengan suku bunga Amerika Serikat itu masihlah terbilang tinggi. Nah, dapat dikatakan kalau pada saat hari Jumat suku bunga Jepang itu akhirnya dinaikkan, untuk sementara waktu USD terhadap yen itu akan terjadi penurunan atau terjadi pergerakan koreksi. Sementara kalau suku bunga Bank Sentral itu Jepang akan dirilis tetap, disitulah USD terhadap yen akan terjadi pergerakan naik seperti sekarang, atau mungkin sideways masih berada di area 155 hingga 158, bahkan mungkin 160. Nah, itulah bocoran untuk suku bunga Amerika Serikat dan suku bunga Jepang. Oke, sekarang kita beralih ke Wall Street. Untuk technical Wall Street kita lihat ya sama-sama. Nah, terlihat jelas untuk sampel yang pertama kali kita ambil untuk Nasdaq. Nasdaq kita lihat terlihat daripada grafik itu trennya masih arah naik, tetapi tidak pernah bosan-bosan kita ucapkan kepada rekan-rekan Octatrader sekalian, jangan pernah lupa walaupun tren sedang naik, pastinya akan ada gerakan-gerakan koreksi berdasarkan time frame H1 maupun H4. Nah, untuk area-area support atau area buy yang bagus berada di level 18938, 18804, 18697 hingga 18589 atau berada di Fibonacci 61.8%. Nah, untuk sampel yang kedua daripada Wall Street, kita lihat untuk S&P 500. Nah, terlihat jelas ya grafiknya. Untuk S&P 500 sama mengikuti rekannya daripada Nasdaq. S&P 500 terdapat level support atau level buy yang baik berada di level 5342, 5315, 5294 dan yang paling terbaik itu berada di level 5273 yang berada di level 61.8% Fibonacci. Sekarang kita beralih untuk technical major, forex major. Nah, untuk sampel yang pertama, kita mengambil untuk pound sterling. Kenapa kita ngambil pound sterling? Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa di hari Selasa nanti akan ada salah satu rilis data yang cukup penting bagi Inggris, yaitu data claimant count change. Nah, di situ terjadi penurunan. Nah, bisa jadi ini sejalan nih dengan teknikalnya GBP terhadap US yang kita lihat sama-sama. Support pertama berada di level 1.2694, 1.2618 hingga 1.2557. Dapat dikatakan level 12618 hingga 12557 itu merupakan area yang baik untuk melakukan posisi buy. Dan untuk bocoran yang kedua untuk forex, kita lihat sekarang untuk Jepang. Nah, Jepang itu juga sedang terjadi kenaikan ya. Kita lihat sama-sama dengan target atas menuju 15737, 15804, 15886 hingga 160.20. Area sell yang bagus itu berada di area 15886
hingga 159.55. Dikarenakan apa kita ngambil sampel USD terhadap yen? Dikarenakan ingat di hari Jumat itu akan ada pengumuman untuk suku bunga daripada BOJ, dan seperti biasa akan terjadi pergerakan yang cukup bagus atau sangat baik bagi USD terhadap yen. Nah, sekarang kita beralih untuk teknikalnya komoditas. Yang pertama kali itu adalah minyak. Nah, inilah yang kita maksud dengan akan terlihat jelas ya. Nah, untuk minyak kita terlihat daripada grafik bahwa minyak itu memang sedang terjadi penurunan, tetapi kalau dibilang penurunan, disitulah justru terdapat peluang yang bagus untuk traders melakukan posisi-posisi buy. Nah, pada saat ini minyak itu sedang beranjak naik atau melakukan pergerakan rebound dengan target utama berada di resisten channel garis atas yang menyerong dari samping kiri atas sampai dengan ke kanan bawah. Kita lihat dengan target ke atas berada di level 76.53, 77.49 hingga 78.68. Nah, 78.68 inilah merupakan target maksimal untuk pekan ini yang bisa dikatakan area 76.4 hingga 88.5 bisa untuk melakukan sell secara kontra trend. Nah, dari minyak sudah, sekarang kita beralih ke emas. Nah, kita lihat nih sama-sama nih. Oke. Harga minyak, harga emas, maaf, itu sebelum melakukan penurunan berada di level 2387. Dan betul saja, akhirnya sesuai dengan trading plan yang kita broadcast, yang kita sampaikan untuk khusus trader-trader yang bertransaksi menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka tentunya. Itu kita sampaikan tadi bahwa ada trading plan yang kita sampaikan kepada klien untuk sell di 2370. Dan betul saja akhirnya harga emas itu terjadi penurunan dahsyat dikarenakan ya tadi secara fundamental China menangguhkan pembeliannya, kemudian hasil NFP itu juga betul-betul bagus sekali untuk Amerika Serikat. Di sini penurunannya kita lihat sama-sama tertahan di Fibonacci 88.5% yang berada di area 2289. Nah, apabila terjadi penurunan lebih lanjut untuk emas itu akan menuju target 2277, 2265, 2251, 2234 hingga 2221. Itu dikalau untuk kita lihat sama-sama pada saat pengumuman di hari Kamis dini hari. Tetapi apabila untuk suku bunga daripada Amerika Serikat itu akan dirilis menurun tiba-tiba somehow, who knows gitu loh. Disitulah bisa jadi emas akan kembali lanjut rebound ke area 2310, 2325, 2335 hingga level 2350. Jadi ada dua pilihan nih. Kita harus betul-betul standby, kita harus betul-betul siap dengan apa hasil data inflasi dan apa hasil kebijakan suku bunga yang terbaru daripada Amerika Serikat. Oke, jadi itu bocoran untuk emas ya, 2250 sampai dengan 2350. Oke, materinya sudah habis. Nggak bakal pernah bosan-bosan kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian. Pada saat berada di market, selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di market. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.